Halo Genusian, selamat datang di Genusian Komentaris. Awal tahun 2025 ini, masyarakat Indonesia kembali diramaikan oleh kebijakan terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% dimulai dari 1 Januari kemarin. Nah, Genusian tahu gak sih apa dampaknya untuk dompet kita, pelaku usaha, dan ekonomi di Indonesia? Kali ini aku akan tanya-tanya langsung kepada para ahli yang ada di Nusa Putra University terkait kebijakan tersebut. Stay tune ya, karena ini penting banget buat kita semua. Let's go! Oke Genisian, sekarang aku sudah bersama dengan salah satu dosen dari Prodi Akuntansi ini, Pak. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, boleh bisa perkenalkan dulu Pak sama Genisian? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rusdiansyah, salah satu dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra dengan konsentrasi perpajakan. Oke, jadi kenaikan pajak 12% itu dari 11% ke 12% ya, itu merujuk pada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif di tahun 2025 itu sebesar 12%. Nah, hal ini itu sebagaimana diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa kita sebut sebagai Undang-Undang HPP untuk barang ataupun jasa yang kena pajak seperti itu. Oke, jadi dampaknya atas kenaikan tersebut itu memang berpotensi signifikan ya, mempengaruhi minat ataupun daya beli masyarakat, terutama itu untuk kelompok menengah ke bawah dalam menjangkau barang-barang kebutuhan sekunder ataupun tersier seperti elektronik, pakaian, ataupun produk gaya hidup lainnya. Nah, peningkatan harga pada barang-barang tersebut itu bisa menyebabkan penundaan ataupun pengurangan pembelian yang pada akhirnya menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Oke, jadi bisa mengurangi terhadap daya belinya ya Pak ya? Potensi mengurangi minat masyarakat untuk membeli barang-barang dan kena pajak seperti itu. Ya, kenaikan PPN dari 11% ke 12% ini memang berpotensi memicu inflasi di Indonesia ya. Meskipun kenaikannya itu tidak level ekstrim ya, tidak ekstrim. Nah, kenaikan PPN tersebut diproyeksikan juga itu sebenarnya mendorong inflasi naik sekitar 0,2% hingga 0,5% aja. Nah, tetapi dampak dari kenaikan itu diperkirakan itu masih bisa terkendali. Nah, kenaikan ini sebenarnya lebih berpotensi menambah inflasi jangka pendek, ya. Namun dalam jangka panjang tentu kita berharap atas kenaikan ini bisa memperkuat penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Jadi kenaikan PPN menjadi 12% ini memang mempengaruhi harga barang ya dan jasa, sehingga pelaku usaha harus menerapkan strategi nih yang tepat agar bisa tetap kompetitif dan juga menjaga loyalitas pelanggan. Nah, diantaranya itu bisa seperti efisiensi operasional, kemudian diversifikasi produk dan layanan, kemudian fokus pada peningkatan produk, layanan, dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian yang lebih penting pemanfaatan teknologi ataupun digitalisasi, dan yang tak kalah penting itu adalah transparansi kepada konsumen. Oke, baik ya Pak. Terima kasih atas telah bersedia diwawancari oleh Genesian Komentaris. Baik, terima kasih. Oke Genusian, setelah tadi dari perspektif ekonomi perpajakan nih, sekarang sudah ada Pak Ujang dari perspektif hukumnya. Oke Pak, apa kabar? Halo, baik keluar. Oke, bolehkah perkenalkan nama dan mungkin posisi di Prodi Hukum seperti apa, dijelaskan kepada Genusian? Oke, halo semuanya, Genusian. Perkenalkan, saya Ujang Badujaman SHMH. Saya sebagai dosen program studi ilmu hukum, di mana bidang keilmuan saya adalah hukum bisnis dan juga hukum hak atas kekayaan intelektual. Oke, ketika kita berbicara terkait dengan yang lagi rame saat ini, yaitu kenaikan pajak
PPN 12% ya. Ketika kita melihat dari sudut pandang hukum, di sana kita bisa melihat ada dua prinsip keadilan dalam hukum pajak, yaitu yang pertama prinsip horizontal, keadilan horizontal. Prinsip ini menyatakan bahwa PPN dikenakan merata tanpa membedakan tingkat penghasilan gitu ya, sehingga kurang memperhatikan kemampuan ekonomi pajak yang berbeda. Yang kedua, kita bisa lihat dari prinsip keadilan vertikal. Prinsip ini menyatakan bahwa beban PPN terasa bagi masyarakat berpenghasilan lebih rendah yang menghabiskan proporsi pendapatan mereka lebih besar untuk mengkonsumsi, sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan yang ada. Untuk menghasilkan kebijakan yang adil ini diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti pengecualian tarif barang esensial, subsidi bagi kelompok rentan, dan transparansi penggunaan hasil pajak. Tanpa langkah-langkah tersebut, saya rasa kebijakan ini beresiko menimbulkan beban yang tidak adil dan tidak proporsional pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang tadi saya jelaskan, yaitu prinsip keadilan secara horizontal dan juga prinsip keadilan secara vertikal dalam hukum pajak. Oke, berbicara terkait dengan langkah hukum ketika memang beban pajak itu dinaikkan menjadi 12%, ada beberapa cara, tetapi mungkin cara yang pertama adalah kenaikan PPN ini bisa dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi, melalui judicial review jika dinilai bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama prinsip keadilan sosial. Kalau dibatalkan tentu ada mekanisme proses yang harus dilakukan ya, yang bisa membatalkan secara hukum adalah Mahkamah Konstitusi seperti itu. Itu salah satu salah satu langkah yang bisa dilakukan ketika memang PPN ini setelah diterapkan ini tidak ada kesesuaian seperti itu. Oke, terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat, apalagi UMKM ya, yang kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang sedang berjuang dengan UMKM pasca adanya pandemi COVID gitu. Kenaikan PPN dapat memberikan dampak yang signifikan bagi UMKM yang seringkali menjadi sektor paling rentan ya dalam hal ini. Kebijakan ini harus selaras dengan prinsip keadilan dalam perpajakan yang mencakup keadilan secara horizontal dan juga keadilan secara vertikal, yaitu proporsionalitas berdasarkan kemampuan. Tanpa perlindungan khusus seperti tarif PPN yang lebih rendah, pengecualian atau insentif pajak, UMKM akan menghadapi tantangan yang sangat besar gitu ya, termasuk menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk mereka. Selain itu, negara sesuai dengan amanat konstitusi ya, memiliki tanggung jawab untuk melindungi UMKM dengan menciptakan kebijakan finansial yang adil dan transparan gitu. Tanpa transparansi penggunaan pendapatan pajak juga menjadi hal yang penting, memastikan manfaat yang dirasakan oleh sektor UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, didukung oleh operasional lainnya. Itu mungkin itu ya terkait dengan kebijakan bagi UMKM khususnya dalam menangani pajak 12%. Oke, baik Pak, terima kasih telah bersedia diwawancarai oleh kami. Genusian, itu dia tadi ulasan terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% dari perspektif ekonomi dan juga perspektif hukum. Semoga setelah ini Genusian menjadi lebih paham ya. Nah, untuk Genusian yang punya opini ataupun pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke banyak Genusian lainnya agar menjadi lebih tahu. Dan see you in the next episode of Genusian Commentaries. Stay smart and stay curious.